A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ajil farajahum warhamna bihim. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah berbicara tentang ayat tadhir, ya, dan telah kita buktikan bahwa dia adalah ayat yang diturunkan tersendiri. Meskipun di dalam Al-Quran, ayat ini merupakan bagian dari ayat 33 surat Al-Ahzab. Nah, melanjutkan uraian tersebut, maka kita katakan bahwa kebiasaan para ahli bahasa Arab sejak dulu dan merupakan gaya bahasa mereka, bahwa di bagian pertama mereka berbicara tentang satu hal, lalu mereka melompat ke hal lain, gitu. Lalu bisa jadi ia kembali pula ke hal yang pertama. Al-Quranul Karim juga menggunakan gaya bahasa seperti ini, baik di dalam satu ayat maupun di dalam beberapa ayat. Artinya dalam satu ayat terjadi lompatan-lompatan topik itu, ya. Atau ayat pertama, ayat sebelumnya berbicara tentang ini, gitu ya, satu topik. Ayat berikutnya berbicara tentang topik lain lagi. Lalu ayat berikutnya lagi kembali ke topik yang pertama. Itu terjadi di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita akan memberikan contoh yang berkenaan dengan hal ini. Syekh Tabarsi dalam salah satu kitabnya, ya, seorang tokoh ulama Syiah, dalam kitab tafsirnya Majma'ul Bayan berkata, di antara kebiasaan orang Arab yang fasih di dalam ucapan mereka ialah bahwa mereka berbicara dari satu topik ke topik lain, lalu kembali ke topik yang pertama. Al-Quran penuh dengan gaya bahasa seperti ini, demikian pula ucapan dan syair-syair Arab. Demikian kitab tafsir Majma'ul Bayan, jilid 4 357. Syekh Muhammad Abduh juga mengatakan, kebiasaan Al-Quran ialah membawa manusia berpindah-pindah dari satu hal ke hal lain, lalu kembali ke masalah pertama. Yang demikian ini terjadi berulang-ulang. Gitu. Ini Al-Manar, jilid 2, halaman 451. Diriwayatkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, satu ayat dalam Al-Quran awalnya tentang sesuatu dan akhirnya tentang sesuatu yang lain. Itu ya. Nah, kini kita lihat, ya, contoh kasus seperti ini. Nah, jadi ayat tadhir ialah potongan ayat yang ada di tengah-tengah ayat lain. Kan kita berbicara seperti itu, toh. Nah, yang seperti ini terjadi juga di dalam ayat 3 surat Al-Maidah. Kita baca, ya, ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifin li itsm fa innallaha ghafurur rahim. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi yang disembelih untuk selain Allah, yang mati karena dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Juga diharamkan bagi kalian yang disembelih untuk berhala. Diharamkan pula bagi kalian mengundi nasib dengan anak panah.
Yang demikian itu merupakan kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa untuk memusnahkan agama kalian, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku penuhkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridhai agama Islam sebagai agama kalian. Barang siapa terpaksa karena kelaparan dan tidak sengaja melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Gitu ya. Nah, jika kita perhatikan, maka tampak jelas sekali bahwa ayat 3 surat Al-Maidah ini, bahkan sejak awal, ya, sejak ayat pertama, sedang berbicara tentang hukum-hukum haram beberapa bahan makanan, terutama daging hewan. Macam-macam daging hewan yang haram itu di situ disebutkan. Kemudian secara tiba-tiba pembicaraan beralih kepada keputusasaan orang-orang kafir yang melihat pesatnya perkembangan Islam saat itu, yang pada akhirnya telah mencapai kesempurnaannya. Lalu ayat ini kembali kepada persoalan pertama tentang makanan-makanan haram itu dengan mengatakan bahwa orang-orang yang terpaksa dibolehkan memakan makanan-makanan haram itu, tapi tidak boleh berlebihan dan seterusnya. Agar dapat memahami masalah ini dengan baik, cobalah kita bagi satu ayat ini, yaitu ayat 3 surat Al-Maidah, ya, kepada 3 bagian. Ya. Bagian pertama ayat yang berbunyi hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir sampai kepada zalikum fisq. Itu bagian pertama. Sedangkan bagian kedua ialah al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum sampai kepada waraditu lakumul islama dina. Sampai situ. Nah, ini bagian kedua, gitu ya. Lalu bagian ketiga, famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li'itsm fa innallaha ghafurur rahim. Para pengikut Ahlul Bait alaihissalam meyakini bahwa bagian kedua ayat tersebut adalah ayat yang turun tersendiri. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum dan seterusnya itu, ya, sampai kepada waraditu lakumul islam madina. Ini ayat turun tersendiri. Hal itu didukung oleh berbagai riwayat baik dari jalur Ahlus Sunnah maupun jalur Syiah. Ayat ini turun setelah peristiwa pengangkatan Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai penerus dan khalifah serta imam muslimin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum. Ya. Nah, insya Allah di lain kesempatan akan kita bahas pula ini, ya, hadis Ghadir Khum. Dan di sana pula akan kita buktikan bahwa bagian kedua dari ayat ini adalah ayat yang turun tersendiri. Gitu ya. Dalam hal ini kondisinya sama persis dengan kondisi ayat tathir. Gitu. Akan tetapi tidak ada salahnya kami katakan di sini bahwa jika kita buang bagian kedua dari ayat tersebut, kita coba gitu ya, kita buang umpamanya, ya, sebagai contoh sajalah gitu ya. Lalu kita gandengkan bagian pertamanya dengan bagian ketiganya, gitu. Kita gabung bagian pertama tadi dengan bagian kedua, maka tidak akan muncul kejanggalan dan kekurangan apapun, baik dari segi isi dan maksudnya maupun dari segi keutuhan susunan kalimatnya. Dan demikian semakin jelaslah bahwa di dalam Al-Quran tidak sedikit penggunaan gaya bahasa seperti itu, yaitu penyisipan satu topik di tengah topik lain. Nah, saudara sekalian, ada sebetulnya satu ayat lagi, ya, kita bisa sampaikan di sini, yaitu ayat 28 dan 29 surat Yusuf alaihissalam. Ayat ini berbunyi, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khati'in. Ketika ia, penguasa Mesir, ya, suami Zulaikha, melihat bahwa gamisnya Nabi Yusuf, ya, robek di bagian belakang, ia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu muslihat kalian, kaum perempuan. Yang dimaksud ialah istrinya, ya. Sungguh tipu daya kalian sangatlah besar.
Yusuf, lupakanlah hal ini dan kamu kepada istrinya, mohon ampunlah untuk dosamu. Sesungguhnya engkau termasuk di antara orang-orang yang bersalah. Gitu ya. Jadi kita lihat di dalam ayat ini, surat Yusuf ini, mula-mula penguasa Mesir berkata kepada istrinya, ini adalah tipu muslihat kalian yang amat besar. Gitu ya. Kemudian belum selesai nih, ia berbicara kepada istrinya, ia berbelok kepada Yusuf, seraya meminta agar Yusuf melupakan peristiwa ini dan merahasiakannya. Nah, sampai di situ, ia kemudian kembali kepada istrinya. Dalam satu kalimat, dia kembali kepada istrinya dan melanjutkan dengan memintanya agar memohon ampun dari dosa-dosanya. Nah, di ayat ini pun, ya, apabila kita lakukan seperti yang di atas tadi itu, yaitu dengan membuang kalimat, umpamanya, Yusufu a'rid an hadza. Kalau kita buang sementara lah ya, coba kita mau lihat bahwa kalimat ayat itu, susunan kalimat itu tidak akan terganggu itu. Jadi memang potongan satu kalimat ini, Yusufu a'rid an hadza, itu adalah disisipkan gitu. Nah itu ya. Itu kalimat yang merupakan gaya bahasa Al-Quran dan gaya bahasa orang-orang, karena ayat ini kan Allah menukil ya kata-kata si penguasa Mesir itu ya. Tentunya sebagai seorang penguasa, mereka orang terdidik, terpelajar ya dalam penggunaan dan dalam tutur kata dan sebagainya. Mereka itu ahli lah menguasai bahasa dengan baik, meskipun bahasa bukan bahasa Arab waktu itu ya, di Mesir itu bahasa Mesir waktu itu. Nah, akan tapi itu terjadi ya, penyisipan kalimat di tengah kalimat-kalimat lain. Saudara sekalian, dengan ini jelas ya, bahwa ayat tathhir yang menjadi bahan pembahasan utama kita itu ya, potongan ayat tathhir itu turut tersendiri di dalam sejarah sebab nuzulnya, itu bisa dijelaskan dengan sangat nyata gitu ya. Nah, sehingga tidak ada masalah dengan demikian ya, bahwa ayat tersebut menunjukkan kepada Ahlul Bait, yaitu Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain, bukan istri-istri Nabi, sehingga siyaqul ayah dalam hal ini tidak berlaku. Dalil ya, berargumen dengan siyaqul ayah, dengan susunan kalimat, karena ayat ini sedang berbicara tentang istri-istri Nabi, surat Al-Ahzab ayat 33 itu, maka Ahlul Bait pun adalah istri Nabi. Nah, ini tidak bisa dibenarkan. Pertama, karena ayat Al-Quran penuh dengan hal-hal seperti itu ya, bahwa dia berbicara tentang satu topik, kemudian berbicara tentang topik lain, lalu kembali ke topik sebelumnya, itu penuh yang seperti itu. Bahkan bukan hanya masalah topik-topik seperti itu, ayat gitu, kalimat yang disisipkan. Nah itu ya, dimana kalimat ini sebetulnya apabila dibuang dari susunan kalimat ini, tidak akan mengganggu ayat itu seutuhnya gitu loh. Nah itu pertama. Yang kedua, riwayat-riwayat ayat hadits kisah, hadis-hadis lain, hadis Ghadir dan seterusnya, hadis-hadis tentang Ahlul Bait, semua menunjukkan bahwa Ahlul Bait di dalam ayat 33 surat Al-Ahzab yang dimaksud bukan istri-istri Nabi, tetapi adalah Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain alaihissalam gitu ya. Dan demikian selesai pembahasan kita tentang hal ini. Insya Allah kita berjumpa di seri selanjutnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.